Tanaman bangle adalah tanaman rempah yang sering kita temukan di sekitar kita. Tanaman bangle dapat dijumpai pada pekarangan rumah, tepi hutan, dan kebun. Nama latin tanaman bangle adalah Zingiber purpureum Roxb. Tanaman bangle ini tersebar dari Asia tropika, dari India sampai wilayah Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Ciri-ciri tanaman bangle ini mempunyai bunga yang berbentuk bonggol seperti bonggol tanaman jagung berwarna hijau kemerahan dengan daun memanjang dan lancip berwarna hijau. Fungsi dan kegunaan tanaman bangle bagi sebagian masyarakat digunakan untuk bumbu dapur. Tanaman bangle merupakan salah satu tanaman dari keluarga suku tanaman jahe-jahean Zingiberaceae. Tanaman bangle ini termasuk tanaman semusim yang tumbuh tegak dengan ukuran dapat mencapai 1 meter. Tanaman bangle ini biasanya tumbuh berkelompok. Kandungan tanaman bangle. Tanaman bangle mengandung minyak atsiri atau sinol, pinen, damar, pati, dan tanin. Manfaat dan khasiat tanaman bangle yaitu berguna untuk menurunkan panas atau antipiretik, sebagai obat peluruh kentut atau kaminatif, sebagai obat peluruh dahak atau ekspektoran, batuk berdahak, berkhasiat untuk membersihkan darah, sebagai obat cacingan atau vermifuge, untuk menyembuhkan sakit rematik, bermanfaat untuk ibu yang baru melahirkan, yaitu mengecilkan perut. Apium graveolens atau daun seledri adalah sayuran dalam keluarga tanaman jenis Apiaceae. Daun seledri telah digunakan dalam pengobatan herbal untuk mengobati nyeri sendi, rematik, asam urat, menurunkan kadar kolesterol tubuh sehingga baik untuk kesehatan jantung, menekan proses peradangan, melindungi lapisan lambung dan menekan produksi asam lambung, serta pengusir nyamuk dan pembunuh larva. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa senyawa kimia yang terkandung dalam daun seledri berfungsi sebagai antihipertensi dan anti kolesterol. Selain itu, salah satu komponen kimia seledri, alkaloid, terbukti menjadi anti kejang yang efektif. Efek samping seledri dapat menyebabkan beberapa efek samping, yaitu depresi sistem saraf pusat, stimulasi uterus atau rahim, dermatitis kontak, luka pada bulosa fototoksis atau bisa disebut dengan sindrom Black Seledri, reaksi hipersensitivitas, anafilaksis atau angioedema. Tak semua orang mengalami efek samping yang sudah disebutkan di atas. Mungkin saja ada efek samping lain yang tidak dicantumkan. Salam adalah nama pohon penghasil daun rempah yang digunakan dalam masakan Nusantara. Nama ilmiahnya adalah Syzygium polyhum. Kegunaan daun salam digunakan terutama sebagai rempah pengharum masakan di sejumlah negeri di Asia Tenggara, baik untuk masakan daging, ikan, sayur mayur, maupun nasi. Daun ini dicampurkan dalam keadaan utuh, kering ataupun segar, dan turut dimasak hingga makanan tersebut matang. Rempah ini memberikan aroma herba yang khas namun tidak keras. Di pasar dan di dapur, salam kerap dipasangkan dengan laos alias lengkuas. Kayunya berwarna coklat jingga kemerahan dan berkualitas menengah. Kayu yang tergolong ke dalam kayu kelat ini dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Kulit batang salam mengandung tanin, kerap dimanfaatkan sebagai ubar untuk mewarnai dan mengawetkan jala, serta sebagai bahan anyaman dari bambu. Kulit batang dan daun salam biasa digunakan sebagai bahan ramuan tradisional untuk menyembuhkan sakit perut. Secara tradisional, daun salam digunakan sebagai obat sakit perut. Daun salam juga dapat digunakan untuk menghentikan buang air besar yang berlebihan. Pohon salam bisa juga dimanfaatkan untuk mengatasi asam urat, stroke,
kolesterol tinggi, melancarkan peredaran darah, radang lambung, diare, gatal-gatal, dan kencing manis. Penggunaan daun salam sebagai obat di atas disebabkan oleh kandungannya, yakni pada daun salam kering terdapat sekitar 0,17% minyak esensial, dengan komponen penting eugenol dan metil kafikol di dalamnya. Ekstrak etanol dari daun menunjukkan efek anti jamur dan antibakteri, sedangkan ekstrak metanolnya merupakan anti cacing, khususnya pada nematoda kayu pinus, Bursaphylus xylophilus. Kandungan kimia yang dikandung tumbuhan ini adalah minyak atsiri, tanin, dan flavonoida. Bagian pohon yang bisa dimanfaatkan sebagai obat adalah daun, kulit batang, akar, dan buah. Ekstrak daun salam 3 kali 250 mg per hari menunjukkan kecenderungan dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, terutama pada kadar gula darah di bawah 200 mg per dl, walaupun secara statistik perbedaannya tidak signifikan.